Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai sel elektrokimia. Ini merupakan lanjutan dari penyetaran reaksi redoks ya. Penerapan dari reaksi redoks adalah mengenai sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, ya, ada sel Volta dan sel elektrolisis. Oh ya, sebelumnya elektrokimia ini adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari mengenai aspek listrik ya pada proses kimia. Jadi reaksi kimia itu ada yang menghasilkan listrik ya melalui reaksi redoks ya, ada perubahan energi dan perpindahan elektron. Ada dua jenis reaksi sel elektrokimia, sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, persamaan dari kedua jenis reaksi ini, yang pertama sama-sama menggunakan elektrode ya. Elektrodenya terdiri dari katode, anode, dan ada larutan elektrolit ya. Kalian harus mengerti definisi dari larutan elektrolit ya, larutan yang dapat menghantarkan listrik dari asam kuat, basa kuat, atau dari garam yang terionisasi sempurna ya. Kemudian dalam katode itu terjadi reaksi reduksi, sama-sama terjadi reaksi reduksi. Kemudian pada anode sama-sama terjadi reaksi oksidasi. Nah, di sini adalah perbedaan antara sel Volta dan sel elektrolisis ya. Dari gambar kalian dapat lihat perbedaannya. Yang pertama, dalam sel Volta, ya ini sel Volta yang sebelah kiri, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ya, jadi reaksi kimia menghasilkan listrik dalam sel Volta. Kalau sel elektrolisis itu terbalik. Kita memberikan listrik supaya terjadi reaksi kimia. Ya, ada supply listrik menyebabkan terjadinya reaksi kimia ya. Kalau di sini ada reaksi kimia lalu menghasilkan listrik ya, mengalir. Kemudian yang kedua, sel Volta itu adalah reaksi redoks yang spontan ya, tidak perlu kita memberikan sesuatu tenaga yang lebih ya, usaha yang lebih, dia akan bereaksi sendiri menghasilkan listrik. Demikian sebaliknya untuk sel elektrolisis kita harus memberikan energi ya, berupa energi listrik supaya terjadi reaksi kimia di dalam elektrolisis. Kemudian kutub katode sebagai kutub positif, anodenya negatif di sel Volta ya. Jadi di sini anode sebagai kutub negatif, katode kutub positif ya. Aliran elektron dari negatif menuju positif ya. Ini kalian melihat aliran elektron, tapi aliran listrik itu terbalik ya dengan aliran elektron. Lalu di sini ada jembatan garam ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail mengenai sel Volta ya. Jadi ada dua wadah dihubungkan dengan jembatan garam untuk sel Volta. Untuk elektrolisis hanya satu wadah ya, dihubungkan dengan kabel ya, atau dengan sumber baterai atau power supply ya, menghasilkan reaksi kimia. Kutub negatifnya adalah kutub katode, terbalik ya. Anodenya adalah kutub positif. Oke, berikutnya kita akan jelaskan satu-satu mengenai sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, untuk sel Volta yang pertama, ya seperti tadi kalian sudah lihat di depan, ada dua wadah di sini yang kita gunakan ya. Di sini contohnya adalah untuk ZnSO4 sebelah kiri, ada CuSO4 sebelah kanan. Ini adalah batang tembaga yang merupakan katode ya, di mana terjadinya reaksi reduksi. Ini adalah kutub positif. Kemudian di sini adalah batang dari seng ya, Zn, merupakan kutub negatif, adalah anode, terjadinya oksidasi. Di sini terjadi reduksi pada katode ya. Lalu di tengah ini adalah jembatan garam ya. Jembatan garam itu dapat berupa gel ya, gel yang elektrolit ya, NaCl, KCl, atau NaNO3. Nanti kalian dapat lihat ada beberapa jenis jembatan garam, yaitu NaCl, KCl, atau NaNO3. Nah, untuk reaksi yang terjadi di anode pada kutub negatif itu adalah reaksi oksidasi, di mana kutub anode ini adalah ada ZnSO4 dan Zn, logam Zn. Antara Zn dan ZnSO4 yang mengalami oksidasi itu adalah Zn logam ya, berubah menjadi Zn larutan melepas 2 elektron. Ya, ada N0 yang dihasilkan, listrik yang dihasilkan 0,76 volt. Kemudian dalam kutub katode, kutub positif, ada batang Cu dan CuSO4.
Yang mengalami reduksi itu adalah CuSO4-nya ya. Di sini CuSO4-nya akan berubah menjadi Cu ya. CuSO4 akan berubah menjadi Cu. Cu2+ berubah menjadi Cu. N0-nya adalah 0,34 volt. Ketika ini dijumlahkan karena elektronnya sudah sama, saling menghilangkan ya. Menghasilkan Zn ditambah Cu2+ atau CuSO4 dalam hal ini diwakili oleh Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. N0-nya adalah 1,1 volt. Jadi dihasilkan reaksi dari reaksi kimia ini dihasilkan energi listrik 1,1 volt. Ya. Jadi kalau diperhatikan lebih detail, batang Zn ini lama-lama akan hilang, akan lama-lama terkikis menjadi Zn2+. Di dalam batang Cu di sini akan terbentuklah logam-logam Cu ya. Jadi seperti ada gumpalan-gumpalan. Untuk notasi sel dari sel volta itu ditulis yang pertama kali adalah anode, di mana Zn berubah menjadi Zn2+ dipisahkan oleh garis lurus. Kemudian katode yang sebelah kanan adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dari Cu2+ berubah menjadi Cu. Ya, di tengah ini adalah garis 2 merupakan jembatan garam yang dapat berupa NaCl, KCl atau NaNO3. Ya. Mungkin kalian bingung mengenai N0 ini, kita akan jelaskan setelah ini ya, mengenai potensial reduksi standar atau E0 ya. Apa sih itu E0? E0 adalah potensial listrik yang dihasilkan elektrode pada reaksi reduksi ya, hanya khusus pada reaksi reduksi pada keadaan standar ya 25 derajat 1 atm. Karena namanya potensial reduksi, maka yang dibikin adalah reaksi reduksi ya. Di sini dapat lihat di tabel setengah reaksi reduksi. Semua ini adalah jenis reaksi reduksi, ada potensial masing-masing ya. Makin mudah suatu unsur mengalami reduksi, N0-nya makin besar, artinya makin positif. Ya, yang makin positif itu adalah yang makin ke atas ini. Ya, yang makin ke atas ini makin mudah untuk reduksi atau disebut dengan oksidator kuat. Jadi oksidator kuat di sini adalah fluorin ya. Gas fluorin merupakan oksidator kuat. Demikian sebaliknya makin mudah oksidasi itu N0-nya bernilai makin negatif. Di sini adalah Li ya, litium atau disebut sebagai reduktor paling kuat litium. Nah, N0 sel itu dapat dihitung dari N0-nya katode dikurang N0-nya anode. Tapi untuk yang rumus ini perhatikan kita tidak mengubah data yang ada di tabel ya. Misalnya katodenya yang tadi adalah Cu ya, berarti 0,34 ya dikurang dengan Zn ya. Untuk reaksi yang tadi adalah Cu dengan Zn. Zn adalah min 0,76, langsung kita masukkan min 0,76 ya. Hasilnya tetap sama 1,1 volt ya. Tadi kalau kita lihat sebelumnya hasilnya adalah 1,1 volt. Nah, untuk reaksi ini ya, kenapa bisa jadi plus 0,76? Karena reaksinya ini merupakan reaksi dari oksidasi ya. Kita sudah balik reaksi reduksi yang di tabel itu menjadi reaksi oksidasi, N0-nya jadi berubah plus. Kalau untuk bagan seperti ini kita langsung dapat total reaksi redoksnya berikut dengan nilai N0. Jadi langsung dapat dua-duanya. Tapi kalau hanya ditanya N0 saja, kita bisa pakai rumus ini ya. Langsung ambil dari tabel Cu di katode, Zn di anode, tinggal kita kurang menjadi 1,1 volt ya. Potensial relatif ini semua diukur terhadap hidrogen ya. Relatif terhadap hidrogen, reaksinya adalah 2H+ tambah 2E menjadi H2, N0-nya bernilai 0 volt ya. Ini adalah potensial reduksi relatif ya. Ini adalah yang relatif sebagai pembanding H2 itu 0 ya. Dikatakan spontan, reaksi dikatakan spontan kalau N0 selnya lebih besar daripada 0 ya. Kalau N0 selnya lebih kecil daripada 0 berarti tidak spontan reaksi tersebut. Nah, dari tabel potensial reduksi standar tadi, kita dapat memperoleh suatu deret disebut dengan deret volta ya. Deret volta ini adalah deret potensial logam, yang kita ambil adalah logam-logam saja. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe dan seterusnya sampai Au yang paling kanan emas, dan ada pembatas di sini hidrogen ya.
Jadi yang paling kiri ini adalah yang paling mudah teroksidasi atau reduktor kuat. Ya, perhatikan di sini adalah reduktor yang terkuat. Ya. Kemudian yang paling kanan ini adalah yang paling sulit untuk teroksidasi atau mudah tereduksi. Ya, di sini adalah mudah untuk reduksi atau oksidator mudah untuk reduksi. Ya, oksidator kuat. Ya, kenapa emas paling mahal? Harganya karena dia paling sulit untuk teroksidasi. Ya, sangat stabil. Makanya bisa dipakai sebagai perhiasan. Dan logam mulia ya, dia tidak disimpan dalam jangka waktu yang lama, akan tetap utuh karena dia tidak akan teroksidasi. Tapi kalau besi Fe ini rentan sekali, dia di tengah-tengah, mudah untuk teroksidasi. Oksidasi itu paling gampang kita lihat paling mudah berkarat ya. Nah, dari deret volta ini kita dapat meramalkan reaksi itu berlangsung atau tidak. Suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak. Ini sebenarnya adalah materi di kelas 11 yang mana jenis-jenis reaksi. Ada salah satunya adalah reaksi antara logam dengan garam ya. Di sini kita ulang sedikit ya. Dari deret volta itu dapatnya dari potensial reduksi standar. Nah, makanya muncullah jenis reaksi antara logam dan garam ya. Logam tambah garam menjadi logam tambah garam juga. Di sini contohnya logamnya L, garamnya G. Ya, dikatakan berlangsung suatu reaksi itu kalau logam 1 L itu terletak di sebelah kiri dari garam, dari logam pada garam ya. Artinya logam pertama ini lebih mudah untuk teroksidasi dibandingkan logam pada garam. Contohnya Ca ditambah ZnSO4 ya, logam pada garamnya adalah Zn. Ini dapat bereaksi karena Ca itu ada di sebelah kiri Zn ya. Kemudian ada Na ditambah CuSO4 ya. Na dan Cu jauh ya. Na sebelah kiri, Cu ini hampir paling kanan ya. Dia dapat bereaksi. Kemudian kalau Cu bereaksi ditambah dengan FeS, Cu dengan Fe, Cu itu di sebelah kanannya Fe, maka tidak akan bereaksi ya. Al ditambah NaCl, Al itu juga di sebelah kanannya Na, jadi tidak akan bereaksi ya. Ini deret volta ini dapat kita gunakan untuk meramalkan suatu reaksi berlangsung atau tidak. Nah, kegunaan sel volta yang paling umum kalian paling sering jumpai adalah sel pada aki mobil atau aki motor, ya, kemudian baterai kering, tentunya dengan teknologi yang lebih modern ya. Tapi konsep dasarnya adalah mengenai sel volta ya. Ada katoda, ada anoda, ada kutub positif, ada kutub negatif, ada elektrolit ya. Sehingga dapat terjadi suatu reaksi kimia yang menghasilkan listrik ya. Untuk sel elektrolisisnya akan kita bahas pada bagian berikutnya.